saat kamu sedih pasti kamu pernah ngerasa kamu kesepian atau kayak dunia nggak ada atau gimana, tapi kamu juga harus ingat momen dimana saat kamu bahagia. Itu acuan untuk kamu bersyukur kalau di hidup ini, kalau kamu nggak bisa ngerasa sedih ya kamu nggak akan bisa ngerasain kebahagiaan itu. Sama Nama Beda Cerita adalah program terbaru di YouTube Menjadi Manusia. Di sini, kami mempertemukan beberapa manusia dengan nama yang sama. Mereka saling berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan atas hidup. Hai. Putri. Oke, nama aku juga Putri. Sama ya? Halo Adit. Adit juga. Wow, terkejut saya. Kamu tuh orangnya yang seperti apa sih? Putri adalah orang yang penurut, orang yang bisa diajak komunikasi dengan baik, dan orang yang mudah beradaptasi. Oh, I see. Kalau Putri, orang yang seperti apa? Aku suka sesuatu hal yang menantang. Keren banget. Jadi kalau dirasa pas aku jalanin itu kurang menantang, pasti aku cari sesuatu lagi yang lebih menantang lagi. Kayak gitu. Keren sih. Ceritakan secara singkat tentang hidup lu selama 2 menit. Selama 2 menit. 2 menit. Pekerjaan gue adalah freelance dan anak pertama dari dua saudara. Kalau gue mahasiswa di Jakarta Selatan, salah satu kampus Jakarta Selatan. Tapi gue sekarang juga nyari sampingan kerja. Ya kalau lu tahu, di barista di coffee shop. Wah. Cewek-cewek wangi nih suka datang ke story nih. Ya, biasa aja hidup gue nggak ada yang menarik lah, gitu-gitu doang. Kuliah, kerja. Sejauh ini aku ngerasa hidup aku dibilang susah enggak, dibilang sangat cukup, bisa dibilang sangat cukup sih, karena aku punya keluarga yang lengkap, teman-teman aku juga banyak. Saat aku kayak ngerasa aku kurang, aku masih punya teman-teman, jadi aku ngerasa kayak cukup untuk bisa melanjutkan hidup ke depan lebih panjang lagi. Keren banget. Kamu? Cerita singkat hidup aku, mungkin aku adalah anak dari kedua orang tua yang berpisah. Tetapi aku merasa aku adalah anak yang beruntung karena dengan keadaan orang tua yang berpisah, tetap mendapatkan kasih sayang yang penuh. Dan aku rasa aku selama hidup di dunia ini tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan support dari kedua orang tua. Jadi aku bangga dengan hidup aku yang sekarang karena selalu bisa menerima apapun yang terjadi di hidup aku. Kalimat paling menyakitkan yang pernah kamu terima? Pada saat itu aku jerawat banyak banget, dan di situ tuh kayak ngerasa kayak dibilang jorok banget sih gitu. Padahal orang tuh nggak tahu sejauh mana aku berjuang untuk melewati fase itu. Kalau Putri sendiri? Banyak banget hal yang jujur aku orangnya baper ya, baper banget. Jadi kayak perkataan orang kayak gimana tuh kadang benar-benar masuk ke hati aku. Cuman kalau sekarang apa ya, paling kayak perkataan orang yang ngerasa hal yang aku laluin tuh nggak seberat itu, padahal mereka nggak pernah ada di posisi aku. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Siapa orang pertama yang terlintas di kepala lu ketika lu ada masalah? Diri sendiri sih. Diri sendiri. Baru ke orang tua. Biasanya gue gitu. Kenapa diri sendiri? Karena gue introspeksi sendiri sih. Apa sih masalahnya? Apakah gue dari guanya? Apakah dari orang lain yang bisa ke guanya? Kan kalau gue sih kayak gitu.
tergantung gue masalahnya apa dulu. Gue bermasalah sama orang, gue pikir orang itu dulu. Tapi kalau masalah yang menyangkut diri gue sendiri, ya gue kepikiran orang yang bakal kena dampaknya dari masalah gue. Oh gitu. Sama satu hal sih, curhat sama Tuhan ya. Karena kan kita nggak tahu perjalanan hidup seperti apa ya kan. Pasti ada masalah, masih ada gimana-gimananya. Kalau sekarang mungkin ya bisa dibilang partner aku. Berarti sekarang dia yang tahu banget aku susahnya kayak gimana, jadi ya berarti dia zona nyaman aku lah untuk bercerita apapun itu. Meskipun kalau aku ada masalah sama dia, ada sahabat aku juga yang lain yang benar-benar aku bisa sebut dia my 911, itu namanya Koryana. Kalau aku orang yang pertama aku ingat ketika aku punya masalah adalah mama. Kenapa? Karena aku orang yang paling susah cerita sama orang lain selain mama aku gitu. Dan mungkin rasanya aku karena pernah mengalami sesuatu, mungkin bisa dibilang trust issue ya. Aku gak bisa cerita ke orang lain gitu. Jadi banyak kekhawatiran ketika aku bercerita ke orang lain selain ibu aku. Kata motivasi yang paling diingat dan dijadiin pedoman. Kata motivasi, gue sih percaya buat motivasi gue sendiri sih. Kalau orang ngejatin lu, padahal lu udah baik banget, tapi orang ngejatin lu, cukup lu maafin dia, tapi lu tetap baik sama dia. Udah, mau sesakit apapun diri lu maafin aja. Walaupun orang itu belum berkata maaf ya, tapi ya udah lu baik aja udah. Ya gue cuma mikir doang dari temen gue yang ngomong ke gue waktu hidup gue masih sembrono gitu. Yang penting jadi orang baik. Nah. Tetaplah menjadi baik apapun kondisi yang lagi kamu alamin, karena dengan kamu berbuat baik itu sama sekali nggak ada minus yang akan kamu dapat. Kalau dari aku sih, aku inget banget mamaku yang sering berpesan adalah Tuhan itu tidak akan pernah membebani suatu umatnya di luar batas kemampuannya. Jadi ketika aku merasa sesulit apapun itu, aku yakin semua itu aku mampu melewatinya. Mungkin. Pesan untuk satu sama lain. Sesakit apapun itu lu harus baik sama orang lain. Dampaknya itu juga ke lu, apa yang lu lakuin ke orang lain. Tekunin nih apa yang lu jalanin sekarang kan lu. Siap. Fotografer. Lu tekunin, lu cari duit yang banyak nih. Siap. Jadi cewek nih lu punya duit. Kamu gak sendiri, kamu bisa melewatin apapun yang sedang kamu rasakan berat. Jadi pada intinya kamu gak sendiri. Itu kalau dari aku sebenarnya sama juga sih. Aku cuma mau ngingetin saat kamu sedih pasti kamu pernah ngerasa kamu kesepian atau kayak dunia nggak ada atau gimana. Tapi kamu juga harus ingat momen dimana saat kamu bahagia. Itu acuan untuk kamu bersyukur kalau di hidup ini, kalau kamu nggak bisa ngerasa sedih ya kamu nggak akan bisa ngerasain kebahagiaan itu. Kayak gitu. Dan kamu tentunya punya orang tua yang benar-benar sayang sama kamu, jadi lanjutin hidup kamu sebaik mungkin. Apa yang kamu rasain setelah perbincangan ini? Jurli, aku senang dengar cerita dari kamu juga, dan itu menjadi suatu pelajaran buat aku. Dan di pertemuan yang pertama ini aku senang banget bisa ketemu sama kamu dan bisa ngobrol sama kamu. Gak nyangka kalau ternyata baru pertemuan pertama kita udah omongannya udah dalam juga ya. Jadi aku happy, dan ternyata ya di luar sana benar sih kita nggak ada yang tahu kondisi orang. Kayak kita semua punya masalah di dalam hidup ini dan kita pokoknya harus sama-sama kuat. Setelah perbincangan ini ya sebenarnya kita udah belajar ya kayak tadi sama orang namanya Adit kan. Iya. Ada Adit yang begini, Adit yang begini. Iya. Adit yang lain juga bisa jadi. Fotografer, Adit barista. Iya. Beda jauh sih. Beda sangat.
sangat jauh. Yang Yang kecil begini lo yang kita yang besar, gue yang fotografer, lu yang barista. Aku dingin banget. Ya, semangat juga buat kamu. Kita tidak pernah hidup sendirian. Seiring perjalanan, manusia bersinggungan dan membutuhkan manusia lainnya. Nama adalah doa yang baik. Tidak heran, beberapa orang membawa nama yang sama. Namun, cerita merupakan identitas yang selalu bergerak. Dan karena itulah, aku, kamu, kita bisa saling melengkapi. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.